Halo Bisikers, selamat datang di Bisik-Bisik, bincang asik bicara psikologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas terkait penggunaan gadget yang berlebihan. Kira-kira prosesnya gimana sih? Dampak-dampaknya apa aja? Dan ada nggak ya solusinya untuk ketergantungan ini? Nah, tenang aja, kali ini kita nggak akan sendiri karena kita akan bicarain semuanya dengan Kak Nisa sebagai special guest kita hari ini. Nah, tunggu apa lagi Bisikers? Yuk kita bicara! Oke, Bisikers, kita di sini udah sama Kanisa. Nah, mungkin Bisikers bisa nyapa dulu nih. Halo Kanisa. Halo. Gimana kabarnya Kanisa hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Kamu ya. gimana? Aku alhamdulillah baik banget dong hari ini. Ya, Pastinya ya. udah semangat banget kita untuk ngebahas topik hari ini nih Kanisa. Nah, seperti tadi ya, kalau misalnya kita udah ngelihat data-data, kalau misalnya sekarang kita sebagai negara Indonesia nih, kita yang pertama loh penggunaan internet Kanisa. Posisi pertama di tahun 2022 seluruh dunia Kanisa. Bayangin. Nah, dan kalau misalnya sekarang ya katanya per orang itu bisa 1 sampai 7 jam. Nah, tapi Kanisa, tahu nggak aku sendiri screen time-nya cuma di HP berapa? 8 jam. Benar-benar lebih parah ya Bisikers. Ini kalau Bisikers berapa nih kalau boleh tahu? Kolomnya di bawah ya, di komen bawah. Oke. Iya. Mungkin sekarang pengen tahu banget nih Kanisa. Dari tadi ya kita udah ngerasa bahwa kalangan dari anak-anak juga mungkin seumuran kita ya, kalangan muda atau bahkan sampai kalangan yang orang-orang memang sudah middle adult gitu ya. Dan kita tuh semuanya sudah ketergantungan banget sama gadget gitu ya Kanisa. Nah, mungkin boleh tahu dong Kanisa, kira-kira dampaknya ya dari ketergantungan gadget itu dan bahkan screen time use yang sangat tinggi itu gimana Kanisa? Iya. Sebelumnya terima kasih Mbak Rasya Terima kasih kesempatannya. banyak. Memang fenomena kecanduan gadget ini nggak memandang umur ya. Apa yang dibilangnya Bisikers ya? Betul, Bisikers. Oke, nggak memandang umur ya Bisikers. Jadi sekarang kita lihat dari mulai toddler sampai lansia itu sudah bisa dibilang semuanya pasti pada punya ponselnya sendiri-sendiri gitu, semuanya pada pegang. Jadi apalagi tadi Mbak Rasya bilang melihat data negara kita urutan pertama sedunia. Urutan pertama kan. Itu aku cukup kaget sih. Betul. Gitu, karena ternyata keadaannya sudah cukup concerning ya. Betul. Dan oke, kalau membahas dampak sebenarnya ini meliputi banyak aspek, banyak banget tentunya. Cuma mungkin aku bahas dulu dari segi fisik ya. Oke, boleh. Kalau dari kesehatan fisik itu karena memang mata kita yang paling berperan, jadi tentunya akan mengganggu penglihatan mata. Oke. Kalau mungkin Mbak Rasya pernah dengar ini bisa mengarah ke computer vision syndrome. Computer vision syndrome. Ya, jadi sesuai namanya ya, sindrom itu kan kumpulan gejala. Computer vision ya kumpulan gejala karena terlalu banyak melihat layar. Oke. Gitu. Kemudian selain CVS juga bisa menyebabkan miopi, rabun jauh, terus penglihatan menjadi kabur, dan juga bahkan sakit kepala gitu ya. Gak jarang kan kita merasa sakit kepala gitu. Selain mata itu kita turun ke ini pundak, benar. Jadi ada yang namanya teknik. Teknik itu ketika bagian sini itu tuh merasa lelah dan nyeri gitu. Karena memang kan kalau melihat gadget itu kita bungkuk ya. Betul, langsung gini ya, benar. Gitu. Dan menurut penelitian ini menarik sih. Si teknik ini itu rasa nyerinya sama dengan individu yang membawa sekresek kentang. Beratnya 50 pon. Itu berat banget ya Kanisa. Ya. Bisa bayangin gimana membungkuknya ya. Bisa bayangin ya, jadi betapa sebenarnya kita menzolimi diri kita sendiri ya kalau terlalu banyak melihat gadget, dari mulai mata terus ke leher gitu. Karena memang ya kita tuh butuh banget istirahat indrawi gitu. Mata kita tuh capek loh, mata, telinga semuanya tuh dipaparin stimulus terus menerus gitu ya. Wah, bener banget nih Bisikers pernah denger nggak tuh computer vision syndrome ya? Dan tadi ada teknik. Nah, Bisikers itu dimana dampaknya sendiri tadi bisa kayak ngebawa kantong kentang ya, 50 pon beratnya. Wah, bayangin tuh Bisikers berapa bungkuknya kita. Nah, makanya tadi kita butuh banget
tadi ya istirahat indrawi ya dari mata gitu ya. Memang kadang mungkin kita nggak ngerasa capek Bener, ya, karena bener. kan mata kita tuh fokus gitu, atensinya tuh ke sini. Ya padahal sebenarnya dia capek banget. Oh, capek gitu. banget, benar-benar. Kalau ada dampak lainnya apalagi nih Kanisa? Boleh langsung di-share nih ke Bisikers. Oke, selain tadi mata udah, leher, ini ternyata ya Mbak Rasya, penggunaan gadget yang berlebih itu juga bisa menimbulkan risiko, memang nggak secara langsung, tapi bisa menimbulkan risiko obesitas dan juga diabetes. Gitu. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita lagi main gadget itu kan memang kita dalam keadaan yang diam gitu, nggak banyak bergerak. Jadi itu bisa menyebabkan resistensi insulin dan juga diabetes tipe yang kedua. Gitu. Jadi ya emang ini tuh menurut penelitian terjadinya seringnya di anak-anak dan dewasa muda. Kalangan muda ini bener ya dampaknya. Terus selain itu, bagi teman-teman semua nih Bisikers yang scrolling HP sebelum tidur, waduh itu aku banget sih, berjam-jam. Nah, cahaya yang dipancarkan dari layar HP itu bisa mengganggu ritme sirkadian tubuh, dimana itu bisa menurunkan kualitas tidur kita. Ritme sirkadian tubuh, wah Bisikers ini pasti relate banget nih, karena kayaknya nggak hanya Bisikers saja, bahkan aku sebelum tidur itu sering banget nonton ASMR. Bener, aku kira kan itu bisa ngebantu aku buat tidur ya, tapi ternyata itu malah ngerusak circadian rhythm ya, ritme sirkadian kita ya. Mungkin maksudnya Mbak Raja pengen relax kali pengen relax, pengen tidur sebenarnya, tapi dari tadi ya blue screen tadi cahayanya. Tentunya ini nggak hanya berdampak ke fisik ya, ini juga berdampaknya ke mental juga gitu. Sebenarnya ini pertanyaan buat diri aku sendiri juga sih. Mungkin waktu umuran kita pas SD itu tuh rasanya kayaknya nggak apa-apa banget ya kita nggak punya HP, nggak terkoneksi ke internet gitu. Banget. Coba kalau sekarang ya, rasanya kayak kalau lepas dikit dari HP tuh gelisah banget. Sama ya, ngerasain juga. Sama, aku nggak bisa banget sekarang nggak bawa HP itu, pasti kayak aduh di mana nih HP aku ya. Apalagi sekarang itu tuh buat anak-anak yang maupun seumuran aku gitu ya, malam-malam itu pasti udah pada buka HP, laptop, gadget, dan aku pun juga masih scrolling TikTok. Kadang tuh ngerasa bahwa masih sebentar, tapi tiba-tiba pas ngeliat jam udah jam 1 pagi aja gitu. Jam 1 pagi. Jam 1 pagi nggak kerasa, bener. Itu emang sering terjadi sih, berarti itu begadang kan ya? Begadang jadinya, sangat begadang. Bayangin nih Mbak Rasya, kamu kalau malam habis begadang itu pasti besok paginya rasanya kayak habis dimarahin bos, terus habis itu nggak diizinin libur, apa yang dirasain? Capek banget ya itu, bener banget. Bete kan pasti, dan nggak bersemangat ya. Nah itu emang salah satu penyebab kalau individu itu malamnya habis begadang gitu. Jadinya selain kualitas tidur menurun, itu bikin juga apa ya, kalau dilakukannya secara jangka panjang itu bisa menimbulkan stres dan juga gejala depresi. Karena kan capek ya. Bener banget Kanisa. Beda lagi nih kalau kita main gadget secara terus menerus, terus habis itu kita lupa untuk istirahat, itu kan jadi menggantikan kegiatan interaksi sosial gini secara offline dengan kegiatan yang ada dengan orang-orang di dunia maya. Benar. Padahal kan penting banget untuk individu itu terkoneksi secara offline gitu, dia engage dengan lingkungan di sekitarnya. Jadinya kalau misalnya kita terlalu fokus terus-menerus dengan dunia maya, itu bisa menimbulkan rasa terisolasi, rasa kesendirian, dan meningkatnya tingkat loneliness malah meningkat ya. Jadi kalau misalnya Mbak Rasya atau mungkin Bisikers lainnya yang habis online secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama dan ngerasa banyak emosi negatif, itu bukan suatu hal yang aneh ya, karena memang itu dampak yang ditimbulkan dari penggunaan screen time yang berlebihan. Berbagai penelitian juga udah membuktikan kalau bisa menimbulkan gejala depresi, kecemasan, dan juga stres gitu Mbak Rasya.
Oke, jadi bener banget ya nih Kanisa. Nah, bisiker siapa nih kalau misalnya yang lagi main sosmed terus ngerasa kalau misalnya nggak buka sosmed kayak sebentar aja kayak ngerasa itu ketinggalan. Aduh, teman-teman aku lagi apa ya? Teman-temanku sekarang kayaknya kemarin pada pengen jalan-jalan deh. Bener nggak mereka jalan-jalan? Pengen ngecek story-nya gitu ya. Oke. Kayak rasanya tuh cemas, kayak takut gitu loh. Itu namanya apa ya sekarang bisikers? FOMO. Ada yang jawab FOMO, namanya FOMO Kanisa. FOMO. Iya benar-benar itu bisa ditimbulkan banget ya kalau misalnya sekarang pengen lihat sosmed terus pasti ada rasa kayak gitu. Iya sih Mbak Rasya, mengingat apa ya, di era globalisasi ini mudahnya kita untuk mengakses informasi orang lain dan derasnya apa ya, arus informasi yang datang dari mana aja tuh emang bisa menimbulkan fear ya, sesuai tadi namanya gitu. FOMO itu tuh keadaan ketika individu ngerasa cemas kalau dia nggak terkoneksi dengan kehidupan orang lain di media sosial gitu. Emang rumput tetangga tuh lebih hijau ya Mbak Rasya. Bener banget itu Kanisa. Apa ya, perbandingan yang berlebihan apalagi biasanya terkait penampilan, pencapaian itu bisa banget menimbulkan rasa insecure, ketidakpuasan terhadap diri sendiri, yang mana itu tentunya akan menurunkan tingkat apa ya, kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup. Betul. Kadang tuh emang ya bisikers kalau misalnya kita ngelihat teman-teman kita tadi ya di sosmed, ngeliat pencapaian mereka lebih tinggi dari kita, ngerasanya juga kayak oh mereka lebih keren ya, kapan ya gue kayak mereka gitu ya. Rasanya tuh kayak aduh kok gue nggak bisa kayak mereka gitu ya, nih dari FOMO tadi ya. Bener. Dan sekarang juga kalau misal lagi ngepost sosmed, ngepost IG story atau ngepost posting gitu, kalau banyak yang nge-like tuh rasanya nagih banget Kanisa. Ini kenapa ya? Kenapa jadi sosmed tuh buat candu banget gitu ya Kanisa? Karena memang sistemnya itu mirip sih sama adiksi ya, sama mirip ya kecanduan. Ada dua nih Mbak Rasya penyebabnya. Tadi kalau yang likes itu karena memang di sosmed itu ada yang namanya sistem reward. Gitu. Jadi ketika individu dapat likes, dapat komentar-komentar yang positif dari orang-orang di media sosial, itu kan bisa menimbulkan apa ya, kesenangan, kepuasan gitu. Dan memang dia jadinya ingin terus-menerus mendapatkan sensasi itu gitu, karena rasanya kayak dapat hadiah secara instan. Bener gitu kan? Iya, kayak dipuji-puji gitu kan, jadi seneng banget. Jadi itu yang pertama ya, sistem reward. Kemudian yang kedua, bahasa kerennya nih, escape behavior. Jadi kalau bahasa gampangnya, sosmed itu bisa jadi pelarian lah dari situasi yang mungkin gak nyaman di dunia nyata gitu. Itu bisa dicatat ya berarti bisikers, kalau ngerasa kenapa ya sosmed nih candu banget, ternyata ada dua ya tadi. Pertama ada tadi sistem reward, kalau misalnya teman-teman ngerasa banyak yang nge-like nih terus kayak udah nagih banget ya sosmednya tadi ya. Sama kalau misalnya kita lagi suntuk banget dan ngebuat sosmed jadi pelarian tadi ya bisikers, itu tadi namanya escape behavior tuh teman-teman. Mungkin sekarang yang sering digunain tuh sosmed sebagai katarsis ya. Apa tuh? Kalau boleh dong, bisikers pasti pada penasaran nih, apa sih katarsis? Katarsis itu meluapkan emosi negatif. Mungkin Mbak Rasya punya aplikasi X? Oh, Twitter yang dulunya Twitter ya? Dulunya Twitter, ada biru itu. Iya. Benar. Itu banyak banget kan sekarang apa ya, itu menjadi sarana diary online Gen Z gitu kan, untuk yang meluapkan emosi negatifnya. Tuh. Gak hanya emosi negatif sih, sebenarnya segala emosi yang dirasakan. Segala emosi. Nah tuh bisikers. Berarti kalau misalnya kayak ada yang nge-tweet lagi apa nih, lagi katarsis gitu ya, meluapkan emosi teman-teman. Betul. Dan ini perlu di notes juga kalau semua yang tadi aku sebutin itu bisa jadi bumerang juga sih Mbak Rasya kalau orangnya nggak punya kontrol diri yang baik. Nah bisikers tadi kan berarti sudah dijelasin ya terkait kalau misalnya dari segi fisik, terus segi mental. Nah terus sekarang dari segi apa lagi nih Kanisa? Ini ada sih yang lagi cukup sering diomongin. Kamu ngerasa nggak sih kalau kita tuh sekarang jadi susah untuk mempertahankan atensi jangka panjang? Kayak gimana contohnya? Kayak
cepet banget ya, kayak distraksi gitu ya, kata distraksi iya. ya. Gini deh, bosen banget nggak sih rasanya tuh kalau kita nonton video yang sebenarnya tuh cuma 5 menit, tapi bener, rasanya jadi kayak panjang banget videonya. bener. Iya Pernah banget sih kayak gitu. Nah, itu tuh emang apa ya, bisa terjadi kalau individu sudah kecanduan dengan gadget gitu, karena kemampuan otak kita untuk fokus dan mempertahankan atensi jangka panjang itu jadi menurun, karena si otak ini terbiasa dengan rangsangan dan stimulus yang super cepat, seperti video-video TikTok dan reels singkat yang ada di Instagram. Itu kan memang durasinya 30 detik, paling lama mungkin 1 menit kali ya. Jadinya untuk menonton video yang kayaknya cuma 5 menit itu jadi terasa lama banget. Ini bener banget sih Kanisa. Justru aku sekarang kalau misalnya ngelihat video pelajaran ya, itu kan kadang 15 menit gitu. Rasanya tuh kayak kok lama banget, kayak sejam gitu. Bahkan tadi ada bisikers yang bilang kalau misalnya nonton Netflix dicepetin 2 kali ya. Siapa tuh? Ada suara-suara di belakang, bener. Iya. Oke, berarti memang pengaruhnya itu bahkan sampai ke atensi ya Kanisa. Nah, atensi ini kan berarti ada hubungannya sama otak berarti ya Kanisa. Betul. Nah, itu bisa dijelasin prosesnya seperti apa nggak Kanisa? Iya, attention span memang prosesnya ada di dalam otak ya. Seluruh perilaku manusia sebenarnya prosesnya ada di dalam otak. Betul. Jadi ada banget tentunya korelasinya, karena screen time itu memang mempengaruhi chemical dan fungsi otak gitu. Rangsangan dari layar, kayak notif yang muncul dari sosmed ataupun dari seluruh aplikasi lah, itu memang bisa memicu pelepasan zat kimia yang berhubungan dengan tadi reward, kesenangan, kepuasan gitu. Jadi memang bisa banget nih mengubah cara otak kita bekerja dalam pengambilan keputusan, kemudian kontrol impuls, dan juga kemampuan individu untuk melakukan pemecahan masalah. Oke, jadi kita bisa jadi susah buat ambil keputusan, terus tadi ngehadapin masalah sama ngontrol diri berarti ya Kanisa. Bisa banget, dan gak cuma itu. Ada di otak itu yang namanya volume grameter. Menurut penelitian terbaru tuh bisa si screen time ini, kecanduan gadget, bisa menurunkan volume grameter, di mana grameter ini perannya untuk mengontrol gerakan, kemudian memori, dan juga dia ini berperan untuk mengatur emosi kita. Wah, gawat banget ya berarti ini Kanisa. Berarti tadi gak hanya dari segi dampaknya ya, dari segi fisik, terus dari segi mental, terus juga tadi dari segi atensi dan juga volume grameter ya Kanisa. Berarti ini dampaknya udah sangat gawat. Dan bisikers mungkin sekarang pengen tahu nih gimana sih caranya untuk ngatasin tadi kecanduan gadget maupun cara untuk bisa nurunin screen time-nya nih Kanisa. Oke, kayaknya salah satu tipsnya kita perlu deh untuk merasa bosan. Ngerasa bosan gimana tuh Kanisa? Sesimpel tiduran, lihat langit-langit gitu. Kapan coba terakhir kali? Wah, SD kali kayaknya. Dulu tuh ngerasa kayak gabut banget gitu kalau SD. Oke, Mbak Rasya SD. Atau ini deh, ke toilet dalam jangka waktu yang cukup lama, mungkin waktu BAB gitu. Pernah nggak bawa HP? Wah, nggak pernah. Bener Kanisa, aku kalau misalnya ke toilet nih sekarang udah nggak bawa HP lagi, bawa iPad. Bawa iPad. Oke. Bisa dipahami karena memang aku pun kalau misalnya HP-nya ketinggalan, lagi kebelet-kebeletnya bisa banget keluar untuk balik lagi ya HP-nya kan. Dibela-belain ya Kanisa. Oke. Jadi ternyata Mbak Rasya iPad ya? Aku iPad, bener. Oke. Nah ngomongin iPad nih Kanisa, kemarin kan aku baru lebaran ya. Nah aku tuh kumpul keluarga kan. Nah aku pengen lah ketemu sama sepupu-sepupu aku. Kebetulan sepupu-sepupu aku tuh pada masih kecil-kecil gitu ya. Nah pas aku ngeliat mereka tuh sudah ngumpul semuanya. Nah tapi mereka pada bawa iPad nunduk kata ya. Pas ditanya ngapain, main bareng katanya, mabar gitu. Jadi emang sekarang apa sih namanya, bisikers tahu nggak ya? Yang
yang sering megang iPad. iPad Iya benar, Oh, iya. iPad Oh, Kid, iya, iPad iya, Kid nih iya. itu benar-benar. Sering sih dengar akulah si iPad Kid Iya, gitu. bener, Tadi bisa. kayaknya sih waktu di belakang aku lihat ada yang sambil makan terus buka iPad sih. iya benar kan bisa. Iya iya. Kayaknya emang kita tuh ini balik lagi ke tipsnya ya. Kita perlu sih punya ikatan yang kuat sama lingkungan fisik dan engage dengan kegiatan yang lagi kita lakuin gitu. Contohnya kayak tadi pas makan gitu. Cobalah kita taruh gitu HP kita coba mindful, Betul. dirasakan tekstur makanannya, rasanya seperti apa gitu. Kemudian selain makan juga bisa dengan olahraga. Oke. Sebenarnya olahraga tuh bisa banget untuk jadi sarana kita engage sama lingkungan di sekitar. Cuma sekarang kalau aku lihat orang tuh lari sambil ini ya, sambil dengerin podcast, betul. dengerin musik. Jadi sama aja sebenarnya telinganya nggak dapat waktu untuk istirahat ya. Betul. Gitu. Selain itu puasa medsos itu juga bisa jadi salah satu solusinya nih Mbak Rasya. Jadi nggak harus selamanya sih karena nggak mungkin juga gitu. Jadi minimal lah kita bisa coba hindarin gadget di jam-jam belajar gitu kan, di jam kerja. Jadi ketika kita punya atensi yang mantep nih sama tugas dan aktivitas yang lagi kita kerjain, itu tentunya kan bisa jadi lebih maksimal ya outputnya. Betul Kanisa. Gitu. Jadi kalau misalnya solusinya ketika melakukan hal tersebut mungkin sesimpel kita pasang timer kali ya. Oke, Gitu. timer. Dan tentunya harus disiplin juga sama si timer ya, karena apapun solusi yang mungkin kita bahas di sini kalau tidak ada disiplin dan kontrol diri yang bagus dari Bisikers itu juga akan percuma juga ya. Benar. Nah, tuh Bisikers harus konsisten ya dalam melakukan solusi ini. Oke, terus kalau dari kamu gimana nih Mbak Rasya biar kita nggak tergoda terus-terusan nih untuk buka medsos? Oke, aku ditanya nih sama Kanisa. Kalau dari aku sendiri tadi karena Kanisa bilang ya, karena kita sering banget lihat gadget, itu tuh kadang kita jadi lupa sama dunia luar gitu ya. Benar banget. Nah, kalau saran aku, Bisikers tuh bisa deh coba untuk bersosialisasi dengan interaksi sama orang-orang di luar gitu ya. Nah, karena dari situlah kita jadi bisa terbuka gitu ya. Kita bisa, kadang tuh secara online mungkin kita tetap berinteraksi, cuma secara fisik kan enggak ya. Beda rasanya, bener. Mungkin kalau dari aku sih itu kali ya Kanisa. Kalau dari Kanisa ada lagi nggak nih? Iya sih, kegiatan secara offline tuh bentuknya luas banget ya. Jadi mungkin aku bisa saranin untuk explore hobi secara offline gitu, karena ini mostly Bisikers nih usia dewasa muda ya berarti. Benar, kalangan-kalangan muda ini. Untuk kalian Bisikers di umur-umur dewasa muda ini, perbanyaklah explore diri gitu. Kita coba berbagai hobi dan kegiatan yang mungkin bisa bikin hidup kita jadi lebih meaningful. Kan banyak banget ya kegiatan yang bisa dicoba secara offline, misal kayak aktivitas kreatif lukis, gambar. Banyak banget sekarang workshop yang seru-seru banget dan lucu-lucu banget aku lihat untuk didatengin gitu. Terus habis itu olahraga juga bisa banget. Kemudian atau sekarang juga lagi rame nih pilates benar-benar gitu. Jadi ya pilih-pilih lah sesuai dengan preferensi Bisikers. Betul, aktivitas itu juga bisa buat jadi lebih sehat gitu ya, secara mental dan juga fisik gitu ya Kanisa. Nah mungkin kalau aku nambahin gitu ya, mungkin tips dari aku tuh suka banget punya hobi decluttering. Nah ini kayak menarik. Kita meminimalisasi barang-barang yang ada, misalnya kadang kan kalau misalnya lagi pengen belajar gitu kan banyak banget barang-barang di tempat aku kerja gitu ya. Nah itu tuh bisa dengan mulai minimalisasi, kayak misal aku kurang-kurangin lah barang-barang itu gitu, aku buang-buangin, aku yang mungkin yang masih bagus bisa dikasih orang gitu. Jadi hal-hal kayak gitu, jadi bisa nge-simplifikasi hidup aku gitu Kanisa. Oke, menarik declutter ya. Oke, kayaknya perlu aku coba juga sih ya. Benar, decluttering. Nah gitu Bisikers. Nah itu terkait tips-tips dari Kanisa. Nah Bisikers,
Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung podcast hari ini. Oke. Ya, sebelumnya Kanisa mau ada pesan-pesan lagi nggak nih buat Bisikers sebelum kita tutup podcast hari Kayaknya ini? tadi semuanya udah cukup lengkap dan cukup panjang banget kali ya. Jadi mungkin pesan aku simple sih, bijak-bijaklah menggunakan media sosial, sayangi diri sendiri gitu, karena udah disampaikan juga ya semuanya bisa berdampak ke berbagai aspek kehidupan. Betul ya Bisikers, kalau aku bisa rangkum sedikit berarti tadi sudah kita jelasin terkait dampak-dampaknya ya dari segi fisik. Kalau tadi ada yang teknik gitu ya, dan terus kedua tadi kita udah ngejelasin dari segi mental. Kalau ini tuh bisa buat depresi atau bisa buat tadi ada FOMO segala gitu ya teman-teman. Dan tadi terakhir kita bahas terkait tipsnya ya nih teman-teman, gimana sih caranya kita bisa menangani ketergantungan gadget kita dan mengurangi screen time kita nih di masa-masa ini nih teman-teman. Oke Kanisa, makasih banyak ya Kanisa udah mau nemenin Bisikers hari ini. Oke, makasih banyak Kanisa. Kita mungkin bisa say bye nih ke Bisikers. Dadah Bisikers.